Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang disleksia pada anak. Di video ini juga, saya akan sedikit mengangkat suatu kasus tentang anak yang mengalami disleksia. Sebelum melangkah jauh tentang disleksia, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani yang berarti Grek. Dis berarti kesulitan, sedangkan leksis berarti kata-kata. Disleksia merupakan suatu kesulitan belajar yang primer, berkaitan dengan masalah bahasa, tulisan seperti membaca, menulis, mengeja, dan pada beberapa kasus kesulitan dengan angka karena adanya kelainan neurologis yang kompleks. Disleksia disebut juga sebagai kelainan yang spesifik, belajar spesifik. Dikatakan spesifik karena kesulitan dalam masalah belajar tertentu, bukan lamban belajar umum yang mengalami kesulitan dalam seluruh spektrum belajar. Patogenesis disleksia terletak pada struktur dan fungsi otak. Pada umumnya pada belahan otak kiri, sebagian pada belahan otak kanan. Dan dalam kepustakaan disebutkan adanya gangguan dalam fungsi antar belahan otak. Penyebab gangguan fungsi belahan otak kiri dikaitkan dengan gangguan perkembangan morfologis atau kerusakan otak karena kurangnya oksigen pada saat atau setelah lahir. Diagnosis disleksia ditegakkan bila anak telah berusia 7 tahun atau akhir kelas 1 SD atau setelahnya. Beberapa penulis menemukan bahwa disleksia pada usia prasekolah, yaitu bila ada riwayat disleksia dalam keluarga atau adanya keterlambatan perkembangan wicara bahasa. Kendala diagnosis di Indonesia adalah karena belum adanya tes membaca yang baku yang sesuai dengan usia kronologis anak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan membaca atau kesulitan membaca itu, yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy. Yang ketiga, anak kurang memahami perintah karena lingkungan atau rumah atau di sekolah penggunaan beberapa bahasa. Yang keempat, anak yang sering pindah sekolah karena tugas orang tuanya. Yang kelima, anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. Adapun gejala disleksia antara lain yang pertama itu ragu-ragu dan lamban dalam berbicara. Yang kedua, kesulitan memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang ingin dia ucapkan. Yang tiga, kesalahan mengeja yang dilakukan terus-menerus, seperti misalnya kata gajah diucapkan menjadi gagah atau kata ibu yang menjadi ubi. Yang keempat, membaca kata demi kata secara lamban dan intonasi naik turun. Yang kelima, membalik-balikkan huruf, kata-kata dan angka-angka yang mirip, misalnya B dengan P, U dengan N, dan kata-kata itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang disleksia. Selanjutnya, saya akan membahas isu yang saya sebutkan di awal video tadi. Isu yang saya angkat ini saya tidak ambil dari artikel ataupun jurnal yang ada di media sosial, melainkan dari sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Langsung saja, nama anak tersebut bernama Ustri dan Asri.
mereka terlahir kembar dan juga mengalami kelainan yang sama pula. Dari hasil yang saya dapatkan dari orang tuanya maupun guru-guru yang mengajar di sekolah tempat anak tersebut belajar, menunjukkan anak-anak tersebut tidak menunjukkan kelainan apapun. Mereka tampak normal dan sehat, baik pada saat di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Barulah pada saat kedua anak tersebut ingin naik ke kelas 2, gejala disleksia sudah mulai muncul. Dia sulit membedakan huruf-huruf dan angka yang hampir sama, tetapi guru masih ragu, tetapi guru masih ragu untuk mengatakan bahwa anak itu adalah anak yang mengalami kesulitan membaca, dan guru yang mengajar anak tersebut tetap membiarkan anak tersebut naik kelas. Disinilah kelainan tersebut diketahui. Mereka sangat sulit membaca dan menulis, bahkan dia ditinggal kelaskan selama 2 tahun, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi keinginan anak tersebut untuk bersekolah sangat tinggi. Akhirnya anak tersebut bersekolah sampai mereka tamat SD. Kata ibu dari kedua anak tersebut, mereka kurang diperhatikan pada saat dia kecil. Dia hanya tinggal di nenek dan kakek mereka, sedangkan saya dan suami saya pergi merantau. Jadi anak tersebut mungkin kurang diajarkan tentang mengenal huruf dan angka-angka. Anak tersebut baru mengenal nama angka dan huruf pada saat mereka menginjak bangku persekolahan. Belajar dari kasus ini, khususnya orang tua harus lebih mengurus dan memperhatikan anaknya, tidak menitipkannya ke keluarga ataupun siapa saja, supaya anak tersebut bisa belajar dan diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, dan bahwa sesungguhnya tidak ada kasih sayang melebihi kasih sayang oleh kedua orang tua. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.